Cek. Cek. Ya, shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ya, suatu sukacita yang besar kalau kita boleh sama-sama yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita boleh sama-sama melakukan ibadah kita dimanapun kita berada. Kita akan masuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Masing-masing boleh berbicara di hadapan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di hadirat-Nya. Satu bagian firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari jemaat Tuhan, kita mau memberanikan diri kita untuk datang di hadirat Tuhan yang kudus, di hadirat Allah kita yang maha suci. Kita mau mengangkat setiap puji-pujian, setiap hormat kita di hadapan Allah. Kita mau angkat satu pujian dan nyanyian kemenangan iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Segala pujian hanya bagi Tuhan.
suci. Suci, 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 selemaha tinggi, segenap makhluk langit, laut, bumi, suci, 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 Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Kita berdoa. Benar Bapa, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang kudus, dan Engkau Allah yang layak untuk menerima segala pujian kami ya Bapa. Hari ini kami mau kembali datang anak-anak-Mu ya Bapa, Jemaat Bukit Sion. Di gereja ini maupun di rumah kami berdoa ya Bapa, kiranya Roh Kudus boleh mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang beribadah. Dan kalau masih ada ya Bapa, saudara-saudara kami yang belum mulai ibadah, kiranya Engkau yang boleh bangkitkan roh mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh sama-sama saat ini mereka boleh berkumpul bersama kami dalam persekutuan yang indah bersama Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan setiap pribadi lepas pribadi, biar Roh Allah boleh bekerja atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persekutuan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita masuki minggu pertama dalam ibadah bulan misi kita. Bulan misi kita mengambil tema mempercepat kedatangan Sang Raja. Saya mau ngajak kita semua untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat 8 sampai 10. Kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan bacakan alamatnya terlebih dahulu, selanjutnya kita baca bersama-sama. Mazmur 24 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Mari seperti ini, mari kita sama-sama mempersiapkan kedatangan Raja kita. Biarlah pada bulan misi ini kita boleh semakin giat untuk melakukan firman Tuhan, dan kita juga lebih giat lagi untuk mengabarkan Injil keselamatan bagi saudara-saudara terdekat kita maupun bagi seluruh dunia dan segenap sekalian bangsa. Kita mau menyambut Mazmur ini dengan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 138. Hai Sion cepat, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sion cepat, hai kerjamu sampaikan kabar selamat, beritakanlah segera, segala makhluk telah Tuhan jadikan kehendaknya, semua selamatlah. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus tebusan dan baitnya yang kedua. Lihatlah berapa banyak yang berdosa, lagi sesat, berjalan dalam gelap, belum dapat kabar juru selamat Yesus, belum bangun dari tidur yang lelap. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus tebusan dan selamat. Bait yang ketiga. Kabarkan kepada sekalian bangsa dari Tuhan yang berkasihan,
yang menjelma jadi manusia, makhluknya yang sesat diselamatkan. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus tebusan dan baiknya yang terakhir. Biar tamu menyokong kerjanya, janganlah lengah dalam minta doa, dan kerjamu yang membalasnya. Kabarkan Injil, kabar selamat, kabarkan Yesus tebusan dan selamat. Amin. Kiranya melalui pujian ini kita boleh terus semangat untuk mengabarkan Injil keselamatan. Kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman kita yang berbunyi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang untuk saudara-saudara yang masih di luar ataupun di bawah boleh sama-sama naik ke ruang ibadah. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian bejanamu.
lepaskanmu kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Gembala sini akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita. Haleluya. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari di mana kita mulai bulan misi ya. Untuk menggerakkan misi ini bertentangan ini ya dengan situasi dan keadaan ya. Boro-boro memberitakan Injil ya. Mempertahankan diri sendiri, di sini juga sulit kan begitu ya. Tapi mari kita lihat dari firman Tuhan ya, bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi bukan pada waktu tenang. Mujizat Tuhan terjadi bukan pada waktu aman. Mujizat terjadi pada waktu terjadi kesulitan-kesulitan. Pada waktu terjadi tantangan-tantangan. Di situ Injil tersebar luas. Injil mati di Eropa dalam keadaan jemaatnya keenakan. Gembala sidangnya gajinya besar. Dari pemerintah, gak usah dari gereja, mati. Ya, tapi gereja-gereja di Cina di situ ditentang terus, dibakarin gereja penginjilan maju dengan luar biasa. Dalam zaman para rasul juga sama ya. Pada waktu para rasul itu dia masih di Yerusalem, ditekan, masih mereka di Yerusalem. Akhirnya ditekan berat, mereka terpencar kemana-mana. Akhirnya Injil diberitakan luas. Jadi jangan kita takut. Ya, hanya corona ini jangan takut. Gereja tidur jangan takut. Ini gereja membuat gereja bangun ya. Oleh itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami datang menyembah dan memuliakan Tuhan, memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhanlah Raja atas sekalian Raja yang akan datang untuk kedua kalinya, untuk mengangkat orang-orang ke tebusannya, dan untuk membawa ke dunia yang baru. Dan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diadili dan dihukum dengan kekal. Oleh karena itu Tuhan berfirman kepada kami, berikan kami semangat yang tinggi, dan dengan didasari oleh iman bukan emosi, sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami, yaitu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Terima kasih Bapa, kami mohon Roh Kudus yang berbicara dan kami akan mendengarkan. Kami siap dibentuk dan kami siap diubah, siap diperbaiki oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia dan Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Ya, puji Tuhan bahwa di dalam, sekali lagi saya katakan di dalam masa-masa COVID ini, masa sulit ini, ya sinodal kita tetap melaksanakan komitmennya. Setiap bulan Agustus adalah bulan misi. Mengapa bulan Agustus? Mengapa bukan bulan yang lain? Ya, itu disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Bulan Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan-penjajahan. Ya, nah kemudian kita buat ini bulan misi ini adalah hari kemerdekaan. Orang-orang berdosa, orang-orang yang ditawan iblis mendapat kemerdekaan karena Yesus Kristus telah mati sebagai pejuang ya yang sangat berhasil mengalahkan dosa dan maut. Sehingga orang yang percaya kepadanya dilepaskan, ditebuskan dan diberikan hidup yang kekal. Ya, itulah sebabnya diberikan di sini temanya adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Saudara, tiba saatnya saudara-saudara, pekerjaan Yesus akan berubah. Ya, di mana perubahannya? Sekarang ini pekerjaan Yesus adalah juru selamat. Siapapun orang yang datang kepadanya, seberapa besar pun dosa-dosa orang yang datang kepadanya, bertobat, mengaku dosanya dan percaya kepada dia diselamatkan. Tapi pada saat untuk kedua kalinya dia datang, dia bukan lagi juru selamat. Tapi dia adalah raja. Dia adalah sang raja yang akan memerintah ya di dunia yang baru yang didahului dengan kerajaan milenium. Ya, ini saya tidak sebutkan karena ini perdebatan teologi yang masih banyak di mana-mana terjadi. Jadi saudara-saudara, harus kita siap. Jangan tunggu-tunggu kita bertobat, ya. Jangan tunggu-tunggu nanti kita bertobat. Ya, karena kedatangan Yesus itu bisa terjadi kapan saja. Ya, kapan saja waktunya, dan itu terjadi di seluruh dunia, bukan di suatu tempat. Ya, itu sebabnya kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk cara untuk mempercepat kedatangan Sang Raja. Kenapa? Mengapa kita berdoa cepat? Saya belum nikah, kata ini pemuda-pemuda ini. Waduh, jangan dulu ya. Ratu, saya pernah bicara dengan seorang pemuda. Bagaimana? Kau sudah siap menanti kedatangan Yesus? Oh, jangan dulu Pak, saya belum nikah. Nah, ini kan. Jadi begitu keadaannya sekarang ini. Tapi mengapa? Ada orang bilang, oh cita-cita saya belum tercapai. Oh ini saya belum bekerja. Oh ini apa? Ya, banyak alasan-alasan. Tetapi mengapa ini tetap diajarkan oleh Tuhan Yesus pada kita? Mari kita melihat dari firman Tuhan, mengapa itu perlu diberitakan, ya saudara. Nah, kita baca dari Matius 24. Ya, Matius pasal 24, inilah asalnya. Alasannya mengapa kita sangat mengharapkan, mengapa kita sangat mendoakan supaya kerajaan Allah itu segera datang. Yesus segera datang. Ya, walaupun tadi ada belum nikah, belum pernah menikmati kehidupan yang layak, tapi demikian katanya ya. Matius pasal 24, saya baca ayat 1 sampai 14. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka,
Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan ada gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, ya, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul diam menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, inilah alasan mengapa kita berdoa dan berharap supaya Yesus datang untuk kedua kalinya, saudara-saudara. Karena menurut firman Tuhan yang kita baca ini, ya saya tidak bisa menjelaskan terperinci ya karena waktu kita ya. Tidak ada sesuatu yang kita melihat di sini ke depan ini akan membuat kita bisa hidup nyaman. Bahkan kesusahan, masalah-masalah akan muncul. Dan pertama tadi dikatakan masalah yang muncul adalah banyaknya orang-orang yang mengaku Mesias. Ya sudah lama ya sejak tahun 60-an banyak orang mengaku Mesias. Di Jawa Barat pun pernah yang mengatakan itu dia Ratu Adil ya. Nah, pernah ditangkap juga itu ditangkap orangnya dari Bogor itu yang Ratu Adil. Pernah juga dulu di mana-mana kita lihat banyak ya, Dayakolot sana ya. Pernah dulu kalau masih ingat. Banyak orang yang mengaku dirinya Mesias. Dan ini akan bertambah banyak. Dia akan bertambah banyak. Membuat orang-orang jadi bingung ya. Ya, menjadi bingung gimana ini? Kok sana Mesias? Kemudian selanjutnya ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Ya, itu perang di mana-mana. Sekarang itu perang bukan hanya antara bangsa. Sekarang perang terjadi antara agama. Dan perang antara satu gereja juga. Ya, antara aliran gereja. Sudah satu orang Kristen, aliran beda. Ya, sudah terjadi saling menyalahkan. Bahkan sekarang ada di gereja besar di Surabaya ya. Bapaknya pendeta, anaknya juga pendeta. Akhirnya seharusnya si bapak bangga mempunyai anak pendeta, bukan? Gereja jemaatnya puluhan ribu orang ya. Tapi akhirnya dia tidak mau anaknya menjadi pendeta senior. Jadi mereka sampai ke pengadilan. Waduh, sudah sama-sama pendeta, sudah anak dengan bapak, pengadilan bingung ya. Orang menjadi bingung, yang terjadi demikian. Ada perang ya, dalam rumah tangga ada perang juga. Ya, dengan tangga ada perang. Dan selanjutnya kita melihat ya. Kemudian akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan ya. Sekarang kan Indonesia dan dunia diancam oleh kelaparan, bukan? Pada takut kelaparan akibat daripada dampak daripada COVID-19. Itu mengerikan. Semua ya, hingga kita ada bagi-bagi sembako ya dan lain sebagainya. Itu dampak kelaparan sudah ada, sudah nyata. Ya, begitu banyak PHK dan lain sebagainya. Itu terjadi.
Ya, sehingga nanti di dunia ini ya bagaimana ya. Nah, itu sebabnya dikatakan di sana lagi ya. Selanjutnya masih ada. Tapi dikatakan ini baru semuanya permulaan penderitaan. Ini baru permulaan penderitaan. Berarti kesananya lebih parah lagi yang kita akan hadapi. Ini kata Tuhan Yesus ya, bukan kepada saya. Jangan nanti bilang, oh khotbah Pak Esra itu kok begitu ya. Apakah dia Tuhan sehingga dia tahu bahwa ke depan akan ini ya lebih banyak kesengsaraan. Enggak, saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Permulaan, ini adalah baru permulaan. Ya. Penderitaan menjelang zaman baru. Kemudian 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Wah, ini akan terjadi. Kita akan disiksa orang-orang Kristen. Sekarang sudah ada gejala-gejala. Bahkan sudah mulai ada strategi-strategi bagaimana membuat orang Kristen itu menderita sengsara. Ya. Dan akhirnya maka banyak orang Kristen akan menjadi murtad katanya ya. Banyak akan menjadi murtad. Wah. Tentu dengan cara yang seperti ini kita akan berdoa, waduh Tuhan, lebih baik sekarang aja Tuhan datang sebelum saya mengalami hal seperti itu, bukan? Itu satu dorongan kerinduan kita untuk ya supaya Tuhan Yesus cepat saja datang daripada kita disiksa. Apalagi kalau panjang-panjang dilebar dengan 6 di situ dikatakan di Wahyu nanti saudara lihat. Kalau saudara tidak punya nama simbol 66 di dahi atau di tangan, saudara tidak boleh jualan di pasar. Saudara tidak boleh belanja dimanapun. Gak boleh. Jadi matilah kelaparan seperti itu. Itu mengerikan. Janganlah kiranya amit-amit. Saya nggak mau hidup sampai zaman seperti itu ya. Nah itu sebabnya mengapa Yesus mengatakan, ya supaya kita ini berdoa cepat-cepat. Supaya dia datang untuk kedua kalinya. Kemudian yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, saudara-saudara. Banyak nabi palsu. Wah, sekarang sudah berkeliaran nabi-nabi palsu di mana-mana. Saudara-saudara, hati-hati sekarang. Saudara lihat di WA, di mana ada YouTube ya. Wah, situ banyak ajaran-ajaran nabi palsu. Dan celakanya, saudara-saudara, nabi-nabi palsu ini tidak mengaku dia nabi, tapi siapa? Pendeta, penginjil, misionaris. Sehingga kita tidak curiga. Saudara tidak curiga kepada saya, tapi saya setiap saat untuk karena tantangan bagi saya juga ada supaya saya bisa menjadi nabi palsu. Ya. Apa pekerjaan nabi palsu itu adalah? Satu ciri-cirinya memberitakan. Memberikan janji-janji pepesan kosong. Ya. Pepesan kosong, saudara-saudara. Ya, kita dijanjikan ini, wah luar biasa. Kalau ikut Yesus kamu sudah luar biasa, kamu ini, kamu begini, semua kamu tidak kena corona, kamu tidak akan miskin, kamu tidak akan sakit dan lain sebagainya. Tapi pada waktu kita kena semuanya itu kita mulai menghina Tuhan. Saya dengar saudara-saudara sekarang sudah ada mulai gereja di Eropa yang mau membentuk satu gereja ateis. Saya lihat di YouTube ini ya, di mana acaranya itu seperti KKR, percis acaranya acara Kristen. Percis, musiknya semua. Ya, MC-nya, wah, singernya. Seperti gereja tapi tidak ada nama Tuhan disebut di dalam. Bayangkan. Itulah sekarang nabi palsu itu akan terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Kemudian pendeta-pendeta saling merebut jemaat satu yang lain. Pendeta-pendeta mencari tempat melayani di mana fasilitas bagus. Itu dia. Ya. Wah, Bukit Sion mah nggak bisa maju-maju, dah carilah tempat lagi yang nyaman ya gitu ya. Sedangkan Alkitab mengajar kita harus keluar dari zona nyaman.
Yesus mengatakan, pikullah salibku. Berarti ini lambang ketidaknyamanan, saudara-saudara. Ya, hati-hati kita ini. Jangan mencari-cari tempat yang nyaman. Semua hal-hal di tempat nyaman sekarang dikosongkan oleh Tuhan Yesus. Gereja-gereja yang besar, peralatan musik yang hebat, AC-nya full aset, AC full gospel, full music, full carpet, tak bisa dipakai. Ya, semua akan kuhancurkan kata ayat 1 tadi. Itu dinubuatkan memang bait Allah di Yerusalem. Dan begitu Yesus berkata 70 tahun kemudian bait Allah memang dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Dan saudara, itu penghancuran kedua. Penghancuran pertama oleh Nebukadnezar dari Babil, dari Babilonia. Jadi nggak bisa ditahankan. Ya, ketika saya diberi kesempatan ya ke Mesir, ke Yerusalem, kemana, ke Palestina, ke Israel, gereja-gereja yang mewah-mewah itu tempat wisata sekarang. Kapan di sini ibadah? Oh, tiap hari juga ibadah. Kalau Bapak datang sini ibadah situ, ya. Datang gereja lagi ibadah situ, ya. Jadi nggak ada ya makna di situ, saudara-saudara. Itu soal yang nyatanya. Kenapa? Karena itu terjadi pada waktu keadaan nyaman. Gereja nyaman, pendeta nyaman, majelis nyaman. Tidak ada masalah, kebutuhan apapun ada tersedia. Sehingga pendeta nggak usah berdoa juga terjamin. Tidak melayani juga terjamin. Semua begitu, saudara-saudara. Inilah suatu keadaan yang luar biasa. Kemudian kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Wah, buat apa lagi kita hidup di sini kalau kita hanya mendapat menikmati kasih yang dingin. Tahu kasih yang dingin apa? Itu banyak tafsiran. Tapi yang menarik bagi saya ambil dari 1 Korintus 13. Kasih itu adalah sabar. Kasih itulah murah hati. Kasih itu adalah tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri. Itu salah satu. Ya, banyak sebenarnya, tapi itu aja. Jadi manusia karena kasih sudah menjadi dingin, tidak ada lagi kesabaran. Waduh, suami sudah nggak sabar terhadap kelakuan istri. Istri tidak lagi sabar terhadap kelakuan suami. Jemaat tidak lagi sabar kelakuan majelis. Majelis tidak sabar lagi melihat pendetanya. Ya, begitu. Sehingga saling satu yang lain caci mencaci, cela mencela, gosip menggosipkan di mana-mana. Akhirnya mau apa? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Nggak ada artinya. Kalau kita alami ini nanti ke depan, itu Yesus sendiri mengatakan, oleh karena itu kamu jangan mencari damai, aman di tengah-tengah dunia ini selama kamu mau hidup. Ya, kita harus memikul salib. Ya, karena percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatan Tuhan Yesus tidak hanya keselamatan dalam Filipi mengatakan, tapi juga kita harus menderita bersama dengan Dia. Jadi satu paket. Kalau saudara mau menerima keselamatan, pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, saudara juga harus mau menerima suatu penderitaan. Kita harus mau penderitaan juga. Karena apa? Tapi penderitaan bersama dengan Yesus, suatu penderitaan yang nyaman. Kasih yang hangat. Ya, kasih yang amat. Bagaimana contohnya kasih yang hangat itu, saudara-saudara? Penderitaan, pengorbanan tidak menjadi beban. Ketika saya pacaran, ulang tahun apa namanya, pacar saya, nggak punya uang saya. Pinjam uang sana nggak ada, pinjam uang sana apa? Jual sepatu, saudara-saudara, supaya bisa kasih pada, tapi senang walaupun pakai sendal aja, tapi saya sudah bisa kasih hadiah kepada pacar saya. Senang ya, luar biasa. Jadi jangan saudara takut menderita bersama dengan Yesus, Dia diberikan saudara kasih, penderitaan itu akan menjadi sukacita yang luar biasa. Paulus mengatakan atlet, penderita setiap hari atlet, tapi mereka sukacita, ada pengharapan. Pak Tani, saya Pak Tani ini ya. Jadi dulu ya, kemudian menderita di sawah, di panas matahari, hujan yang lebat dan lain sebagainya. Serangan wereng juga, tapi kita waktu panen bersenang-senang, yang bersukacita dengan luar biasa, saudara-saudara. Nah itulah, jadi itulah sebabnya alasan ya. Jadi saudara jangan pernah lagi kita mengharapkan bekerja untuk mencari kesenangan hidup.
Gak akan dapat. Ketentraman, kedamaian, dan sukacita tidak dapat. Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus saja. Itu pun menderita juga, dimusuhi oleh orang lain. Dan ayat 13 mengatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Tidak meninggalkan Yesus. Tidak murtad, saudara-saudara. Tidak bersungut-sungut. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak menggosipkan orang lain. Tapi orang ini selalu memuji Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat beribadah walaupun fasilitas-fasilitas kita sangat sederhana sekali. Karena kita tidak mengandalkan fasilitas itu untuk membuat kita menyenangkan hati Allah. Karena Allah tidak melihat fasilitas kita pergunakan untuk memuliakan Dia. Gedung-gedung yang mewah juga tidak dihancurkan oleh Tuhan. Bait Allah di Yerusalem 2 kali sudah. Saudara-saudara, tapi dia lihat apa? Hati kita, ya. Jadi gereja itu adalah hati. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah rumah Roh Kudus? Ini yang kita bangun. Yang harus kita bangun ini, bukan kita mati-matian. Ya, walaupun saya juga waktu rapat-rapat, beginilah kita membangun Kalam Hidup gedung gereja di sini kan gitu ya. Ya, tapi itu hanya sampingan saja, bukan pokok utama. Jadi pokok utama bagaimana kita membangun jemaat ini menjadi rumah Allah, bait Allah, bait Allah, bait Allah yang kudus. Tidak ada cara lain adalah ayat 14 penutup. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injillah jawabannya. Injillah ya yang perlu kita dalami, perlu kita pelajari, perlu kita terapkan di dalam hidup kita sendiri, lalu kita bagikan kepada orang lain. Mengapa penginjilan meredup? Karena orang Kristen tidak mengalami juga apa berita Injil. Ini bahayanya. Ingat 1 Petrus 2:9, kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Karena itu kamu harus memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Manusia kalau kita sebenarnya ada suatu yang ajaib, kita kan ngomong tanpa disuruh. Saya dapat berkat aja sedikit tanpa saya disuruh orang, Pak saksikan berkat yang Bapak terima, saya bersaksikan. Tapi kenapa saudara? Kenapa orang Kristen sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari dosa? Saya dulu orang yang berdosa, saya penghina Yesus, ya, saya penghujat Yesus, padahal masih SMP, saudara, luar biasa. Tetapi Tuhan mencintai saya, Tuhan mengambil saya dari dunia gelap, Tuhan mengampuni saya, menyucikan saya dari segala kejahatan saya. Maka Dia kemudian utus saya, tapi kau diutus saya menjadi orang yang menderita. Makanya saya bersyukur saja, walaupun saya begini-begini ya. Saya bersyukur betul, karena saya kaya juga ya. Kelihatannya saya nggak punya apa-apa, tapi kemanapun saya, yang membantu saya, menolong saya begitu banyak, luar biasa. Yang memperhatikan saya luar biasa, itulah kekayaan saya. Seorang hamba Tuhan ya, akan terjamin luar biasa, saudara-saudara. Jadi itu dari mana itu? Dari Injil. Injil yang memberikan kita hidup yang kekal, yang menjadikan saudara menjadi anak Allah. Saksikan dong. Aku ini tidak takut corona karena aku ada anak Allah. Tapi aku juga seorang yang takut kepada pemerintah sehingga aku harus pakai masker. Itu ada. Tapi kota bentengku adalah Allah. Juru selamatku adalah Yesus. Tabib agungku adalah Yesus. Aku tidak takut. Ya, Yesus selalu mengatakan, jangan takut, ini aku. Jangan kamu khawatir. Nyatakanlah semua keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu aja satu ayat Filipi bait 6 aja saudara sudah aman. Ya, apalagi ditambah lagi yang lain-lain, kita sudah aman. Tapi kita tidak boleh, sekali lagi tidak boleh sembrono. Oh kalau gitu Pak, gak usah pakai masker. Di Amerika sekarang katanya gak usah pakai masker. Ada juga
orang-orang yang tertentu gitu ya, di mana-mana. Ya sesuai dengan iman percaya sendiri, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita dianjurkan untuk memberitakan. Sehingga semua orang di dunia ini mendengarkan Injil, menikmati pembebasan daripada kuasa dosa, menikmati pembebasan dari intimidasi ketakutan, intimidasi kekhawatiran, ya, maka kita memperoleh keselamatan. Yesus kemudian datang karena dia melihat kita sudah siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kalau tidak, saudara-saudara, banyak yang akan binasa. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau memang saudara-saudara sudah mengaku, percaya benar-benar saudara sudah anak-anak Allah, ya, dosanya sudah diampuni. Beritakanlah, kabarkanlah, aku ini adalah anak-anak Allah. Mati pun aku tidak takut, masuk surga saya nanti. Saya kan sudah ngomong kemana-mana, bukan hanya corona ini. Sebelum corona saya sudah ngomong kan pada saudara-saudara. Saya sukacita, mati itu adalah untung kata Rasul Paulus. Tapi hidup adalah Kristus. Kristus lambangnya salib. Salib itu adalah penderitaan. Salib itu penghinaan. Kita harus seperti itu selama kita masih hidup. Beritakanlah saudara-saudara. Saudara punya harta yang luar biasa. Saudara status saudara kita beritakan. Saya itu anak-anak Allah. Luar biasa status saya. Ya. Saya imamat yang rajani. Yaitu punya kuasa. Itu sebabnya saya bisa minta apa saja kepada Bapa di dalam nama Yesus. Karena saya imamat yang rajani. Imam tugasnya adalah berdoa. Makanya orang Kristen harus juga berdoa. Kalau saudara tidak berdoa dengan sungguh-sungguh lagi. Saudara hak imam saudara sudah tanggalkan begitu saja. Siapa yang berdoakan? Bagaimana supaya kita doakan sekarang ini? Pokok doa kita sekarang ini bukan supaya kita disembuhkan dari corona, supaya kita dapat sembako yang cukup, ya pakaian cukup, tidak. Kita mendoakan jiwa-jiwa yang banyak di sekitar kita, di mana-mana. Kita doakan teman-teman gereja yang sudah tadi mulai murtad, ya, sudah ada mulai murtad. Saya sudah berkeliling juga ya, ya. Wah, kelihatannya juga mengerikan juga. Anda ikut enggak ibadah tiap minggu melalui handphone? Enggak. Alasannya apa? Ya ini. Bukan hanya satu, beberapa orang. Kunjungi, waduh saya sedih. Itu saja yang merupakan suatu kesedihan. Mari kita bangun, teman-teman kita, teman saudara cek satu dengan lain. Tetangga Kristen, saudara cek, tanya, gimana di sini kebaktian masih lancar, kebaktian di rumah? Kalau alasannya HP tidak ada, ini tidak bagus, saya katakan begini. Nyanyi saja, memuji Tuhan bersama dengan anak istri dan siapa di situ. Baca Alkitab, dari mana saja silakan baca Alkitab. Injil, ya. Kemudian berdoa. Saudara sudah ibadah. Walaupun tidak ikut dari program dari gereja ini. Sudah katakan gitu, kalau memang tidak bisa. Kalau bisa sebaiknya memang harus diambil dari ibadah dari gereja, saudara. Itu harus kita cek satu dengan lain. Kita harus saling cek antara satu dengan lain. Siapa dia yang seperti itu, saudara. Jadi kemudian kita beritakan Injil. Jadi beritakan Injil bukan hanya kepada orang-orang yang tidak percaya saja, kepada kita juga. Semua orang. Injil adalah kabar baik. Kabar sukacita yang memberikan keselamatan yang damai sejahtera oleh Tuhan. Oleh itu saudara-saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 tantangan di sini bagi kita. Pertama, saudara-saudara mau menyerahkan hidup saudara untuk menjadi pelayan Tuhan secara full time. Pemuda-pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau siapkan jadi pekerjaan Tuhan full time. Serahkan hidup saudara kepada Dia. Atau kalau saudara tidak mempunyai saudara mau memberitakan Injil kepada tetangga-tetangga, kepada ini, caranya apa? Tadi melalui persoalan mereka hadapi, saudara berikan solusi melalui Injil. Setiap persoalan kita berikan melalui solusi Injil. Saudara sudah menjadi penginjil, ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, relakah saudara memberi untuk penginjilan? Memberi, apakah 1.000 perak, ya, 1 hari, saudara memberi. Harap tiap-tiap jemaat di rumah harus siapkan amplop, simpan penginjilan. Kita akan kirim nanti ke pusat.
Untuk apa? Kita mempunyai penginjil-penginjil sekarang di Taiwan, di Hong Kong yang memerlukan bantuan dari Indonesia. Ada juga penginjil-penginjil kita di Sumatera, Sumatera siap. Ya, memerlukan juga. Mereka itu 2 juta satu bulan harus ditolong diberikan dari pusat. Jadi itu perlu uang. Di Hong Kong di mana itu mungkin 10 juta orang. 10 juta rupiah satu orang. Karena biaya tinggi di sana. Jadi kita kayak main Injil, kita program terus jalan. Walaupun ada corona gimana pun kita terus itu. Mari saudara-saudara, saya ajak saudara untuk mengumpulkan dana untuk pengabaran Injil. Kita akan serahkan seluruhnya ke pusat. Walaupun dia katakan ya sebagian ditaruh di jemaat. Kalau kita nggak pakai, mending serahkan sana. Karena dipakai nanti ke Sumatera, ke Hong Kong, ke Taiwan. Ya, mereka sangat memerlukan itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di sana. Inilah firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersemangat. Sekali lagi, saudara mau menyerahkan hidup menjadi penginjil total, bagus sekali pemuda-pemuda ini ya. Sekarang penginjil kurang ya. Nah, jangan kejar-kejar lagi sarjana-sarjana teknologi, sarjana-sarjana kedokteran apa sudah mulai gagal. Dokter-dokter para gagal ya. Para farmasi sudah para gagal ya. Bukan gagal total ya, tapi gagal ya untuk mengatasi semua. Ilmu pengetahuan gagal lah. Ya, oleh karena itu mari kalau saudara menjadi pekerja hamba Tuhan itu akan luar biasa. Dibutuhkan tenaga-tenaga seperti itu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara akan semangat luar biasa. Ya, seperti saya ya, umur 77 tahun tetap semangat. Karena semangatnya tenggorokan saya kering tadi batuk-batuk. Ya, karena nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami peringatan-peringatan, penjelasan-penjelasan. Mengapa kami harus mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali secepat-cepatnya. Tuhan, karena keadaan dunia makin kacau, makin susah, makin bisa tidak dinikmati keamanannya. Ya Tuhan, oleh karena itu jawabnya supaya cepat Yesus datang, Injil harus diberitakan. Karena syaratnya Tuhan Yesus akan datang kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Itu kata Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya semua orang Kristen di dunia menjadi pemberita-pemberita Injil yang berani dengan didasari oleh kasih dan juga disertai dengan karunia-karunia roh yang luar biasa. Bapak terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Karena Tuhan melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Karena firman Tuhan tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Firman Tuhan akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dengan sangat berhasil. Sehingga Bapa dipermuliakan dalam anak. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Ya. Ya, perjamuan kudus. Yesus memerintahkan supaya kita memperingati kematiannya dengan perjamuan kudus, saudara-saudara. Perjamuan kudus itu membuktikan bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus, oleh darah dagingnya ya. Kita diselamatkan. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya sudah mempersatukan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Dilambangkan dengan roti adalah tubuh Yesus. Dimakan berarti menjadi bagian tubuh. Ini lambang ya, bukan yang apanya ya. Dan anggur adalah lambang darah Yesus. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa kita sudah mempunyai tubuh dan darah Yesus. Oleh kematiannya, bukan oleh anggur dan roti ini, bukan. Ya, oleh kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Maka kita harus melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tanpa mengaku saya bodoh, nggak ada yang bodoh dipakai Tuhan. Oh aku lemah, aku tidak sekolah teologi, aku juga begini, tidak ada. Karena tadi memberitakan, Injil yang diberitakan apa tadi itulah. Saya tadi orang berdosa, tapi saya sudah diselamatkan Yesus. Kalau Anda mau diselamatkan, ya terimalah Yesus. Ya, sehingga aku tidak takut lagi. Begitu ya.
Jadi saudara-saudara, dengan kita makan roti dan minum anggur, kita mempersatukan hidup kita dengan hidup Yesus. Yesus hebat, saudara dan saya juga hebat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berkarya di dalam dunia ini dengan kehidupan yang selama 30 tahun lebih sedikit menderita dengan luar biasa. Akhirnya mati di atas kayu salib dan mencurahkan darah Tuhan Yesus. Kemudian dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga Tuhan bangkit menyatakan kuasa yang luar biasa dan berhak untuk menyelamatkan semua manusia. Dan kami bersyukur setelah Yesus naik ke surga, turun ke dalam dunia dalam pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas setiap orang percaya. Maksudnya adalah pribadi Yesus akan masuk ke dalam kehidupan kami melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana janji Tuhan, percayalah kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Mari kita buktikan kebenaran firman dalam hidup kita. Dengan komitmen menerima perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus berkatilah roti dan anggur ini. Supaya benar-benar kami ini merupakan komitmen kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Sehingga kami mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pada malam terakhir Yesus berada di dunia, Dia setelah makan Paskah mengadakan perjamuan Tuhan yang mengambil roti dan anggur dan memberkatinya, lalu membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu. Inilah darah dagingku yang dipersembahkan bagi kamu untuk penembus dosamu. Mari kita makan bersama-sama. Setelah makan dia mengambil anggur dan mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi pengampunan dosamu. Mari kita minum bersama-sama. Ya, kita sangat bersyukur pada Tuhan. Kita sudah pasti saudara-saudara sudah disegarkan ya. Ya, yang penting kita punya status anak-anak Allah. Ya, katakan, gue anak-anak Allah. Aku anak Allah. Itu pemberitaan Injil yang luar biasa. Sekarang saudara-saudara kita membawa persembahan kita untuk Tuhan ya. Kita membawa persembahan. Ya, bersyukur untuk firman Tuhan dan juga perjamuan yang baik kita lakukan. Nanti kita akan menaikkan doa syukur setelah melakukan perjamuan dibarengi oleh doa syafaat. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dan juga mempersiapkan bahan doa. Adakah jemaat Tuhan tempat ini yang mau didoakan?
Nanti doa syafaat dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menaikkan satu pujian dan nyanyian Kemenangan Iman nomor 131. Bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah, dapat mengumpulkan persembahan ke dalam amplop dan memberikannya pada pihak gereja ketika datang ke gereja, ataupun dapat melalui rekening yang tertera pada liturgi yang disampaikan oleh sekretaris gereja. Saya persilakan kepada petugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Menaikkan nyanyian Kemenangan Iman 131 baitnya yang pertama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan ku pimpin langkahku di saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tak lagi aku tiada hentinya ya Tuhan Yesus, kami mau menyembah Tuhan dengan membawa persembahan syukur, terima kasih kami dan pujian hormat kami kepadamu, ya Raja kami yang akan datang. Kami berterima kasih, kami sudah mengikuti perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, menerima roti melambangkan tubuh Yesus dan anggur melambangkan darah Yesus. Karena kami ketika percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup di dalam hati kami, maka kami telah bersatu kehidupan kami dengan Tuhan Yesus. Kami bangga sekali karena Tuhan telah mengampuni dosa kami, menebus kami dari hukuman dosa dan maut. Dan kami telah mempunyai status yang luar biasa sebagai anak-anak Allah. Sekarang Bapa kami adalah Allah. Jadi Allah Maha Kasih, Maha Kuasa, yang memberikan segala sesuatu yang baik kepada anak-anaknya. Kami bersyukur kami sudah mempunyai status imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Biarlah ini kami banggakan dan kami beritakan kepada semua orang, apakah orang Kristen, orang agama yang lain. Biarlah inilah pemberitaan Injil yang sebenarnya, yaitu mengakui iman percaya kami dengan diikuti dengan sikap hidup kami yang tidak dikuasai oleh takut, tidak dikuasai oleh rasa khawatir, tapi selalu diwarnai oleh rasa
gembira, sukacita. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat, dia akan datang kembali. Biarlah kami, ini penginjilan yang luar biasa, tapi kalau kami selalu takut, cemberut, bersungut-sungut, walaupun kami beritakan Injil dengan metode 1000 metode, orang tidak akan mau percaya. Karena mereka tidak melihat faktanya di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Dan juga kami bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Kami mensyukuri pekerjaan pemerintah yang dilakukan memang belum sempurna, tapi kami harus bersyukur. Para dokter, para perawat semua, tim medis, walaupun belum sempurna juga yang mereka kerjakan, kami mengucap syukur. Karena mereka sudah melakukan tugasnya sebatas kemampuan yang diberikan Tuhan bagi mereka. Kami bersyukur untuk ekonomi yang keadaan seperti ini. Kami bersyukur karena kami mempunyai Bapa yang Maha Kaya, yaitu Allah, yang sanggup memberikan kami makan dengan luar biasa. Kami bersyukur karena kami diancam oleh corona ini, karena kami mempunyai tabib agung, yaitu Yesus Kristus, dokter spesialis dari segala spesialis, yang membuka prakteknya 1x24 jam sehari dan tidak bayar, gratis. Kami bersyukur. Inilah yang perlu kami saksikan kepada semua orang yang dikuasai oleh takut, yang dikuasai oleh khawatir, yang dikuasai oleh kemarahan, kekecewaan dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang membuat Injil akan dipercayai oleh banyak orang. Tuhan terima kasih. Kami berdoa bagi penginjilan yang sekarang dilaksanakan di Hong Kong dan di Taiwan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah diutus ke sana ya Tuhan. Dalam masa COVID ini Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat akal budi untuk melaksanakan penginjilan tetap di sana dengan luar biasa. Ya Tuhan, kami karena sasaran utama mereka adalah orang TKW yang ada dan TKI yang ada di Hong Kong dan di Taiwan untuk mereka beritakan Injil Tuhan. Kami berdoa bagi penginjil-penginjil yang sudah ditempatkan di Sumatera. Ya Tuhan Yesus, dari sejak Sumatera Selatan sampai Sumatera Utara di sana Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka dengan kasih-Mu. Berikan mereka keberanian terus memberitakan Injil. Terima kasih, berkati kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami juga sebagai anak-anak Allah percaya bahwa kami adalah orang yang kaya. Walaupun di tangan kami mungkin tidak ada uang. Berikan kami semangat memberi untuk penginjilan ya Tuhan. Ya Tuhan, jangan kami tak mengaku diri kami orang miskin. Kami inilah orang kaya. Karena kami anak-anak Allah. Ya Tuhan, Bapa kami kaya, berarti kami juga kaya. Ya Tuhan, oleh karena itu berapapun uang yang ada pada kami, ya dengan sukacita kami mau kumpulkan semua. Mulai di rumah dikumpulkan semua atau dibawa nanti ke gereja. Ya pada bulan depan semua dikumpulkan ya Tuhan. Gerakan, ada gerakan. Kami tidak perlu takut. Karena Tuhan sudah menjamin bagi setiap orang yang memberi dengan sukarela, dengan senang, maka apa yang dia tabur akan dia tuai. Menabur banyak akan menuai banyak. Menabur sedikit akan menuai sedikit. Demikian janji Tuhan bagi setiap yang memberi dengan sukacita. Jadi inilah kekayaan. Ya Tuhan, tapi kami tidak boleh juga memotivasi seperti itu. Kami memberi harus punya motivasi. Rasa syukur kami kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan tubuh, jiwa dan rohnya untuk keselamatan kami. Demikian juga kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami ketika dengan sukacita, sehingga kami akan memperoleh hidup yang berkelimpahan dengan sukacita, dengan damai sejahtera dan kemurahan Tuhan sendiri. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang sakit, sembuhkan mereka dengan kemurahan-Mu supaya mereka sehat semua dengan baik. Berkati yang jemaat yang sudah lanjut usia, yang masih dilarang untuk datang beribadah, ya Tuhan berikan mereka penghiburan yang luar biasa. Karena mereka banyak juga yang sudah rindu sekali beribadah di gereja. Kami berdoa supaya Tuhan membuka jalan, kelak akan mereka juga bisa beribadah dalam kasih-Mu. Kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah mulai suam, Tuhan kuatkan mereka. Api Roh Kudus membakar hati mereka dengan luar biasa. Kami berdoa bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong supaya di dalam masa COVID ini mereka dapat pekerjaan. Itulah mujizat Tuhan yang luar biasa.
Makasih, kami percaya Tuhan sanggup melakukan itu semua dengan baik. Makasih bagi jemaat Tuhan yang anak-anak yang sudah ikut ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri, Tuhan juga memberkati mereka. Sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu, dimanapun mereka kuliah, Tuhan memberkati asal mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk kami ibadah hari ini dengan kemurahan dan kasih-Mu yang luar biasa. Kami sambut kemurahan Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kasih Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, lautan isinya, pertolongan daripada Roh Kudus turun atas kami, menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kami umat-umat kepilihannya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan sekalian. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini akan ada pengumuman dari sekretaris gereja. Kepada Mas Bagus dipersilahkan.